Baik, selamat siang untuk teman-teman saya, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas AI. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga untuk materi yang kedua. Di sini saya akan men-share, melakukan sharing tentang bagaimana membuat atau bagaimana melakukan pemformatan karakter dan pengaturan properti halaman web menggunakan HTML5. Ya. Langsung saja, tidak perlu lama, saya akan menjelaskan codingnya. Ya. Coding sudah saya siapkan, nanti teman-teman bisa mendownload ya codingnya pada Google Classroom, ya, pada materi di Google Classroom yang sudah tersedia. Ini saya akan jelaskan penggunaan codingnya. Ya. Ini saya langsung share screen supaya kelihatan semua teman-teman. Ya. Di sini sudah ada, sebetulnya ada 4 ya teman-teman, ada 4 bagian yang akan saya jelaskan, tapi akan saya buat 4 video supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu besar ukurannya juga ketika nanti harus saya share di YouTube. Ya. Yang pertama, ya, melanjutkan yang kemarin membuat file HTML. Di sini kita akan melakukan properti, ya, pengaturan properti halaman web dan pemformatan karakter. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, ya, ada 2 elemen dalam struktur body yang bisa kita tambahkan. Yang pertama adalah background color, disingkat BG color, bukan disingkat, ini codingnya ya, BG color, ya. Kemudian teks ini untuk mengubah warna teks yang akan tampil di halaman web. Nah, body, ya, BG color sama dengan yellow, text sama dengan red. Nah, nanti penampakannya bagaimana, Pak? Ya, kita bisa langsung lihat di sini. Kita jalankan open with Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan background-nya akan jadi kuning, tulisannya akan jadi merah. Padahal secara default background-nya adalah putih, tulisannya hitam. Ya, nah di sini apakah mungkin teman-teman bertanya, Pak, apakah bisa diganti selain kuning? Bisa, ya. Jawabannya sangat bisa. Tulisannya pun juga sama. Tidak harus merah, ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Cuman kalau untuk warna dasar red, green, blue, ya. Nanti ada cyan, magenta, itu teman-teman bisa tulis dengan huruf seperti ini, yellow atau blue atau green atau red, ya, itu bisa teman-teman tulis seperti ini, ya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah menggunakan warna yang dia sudah ada kombinasinya, misalkan merah bata setengah tua, kan teman-teman nggak mungkin tulis di sini sama dengan background color sama dengan merah bata setengah tua, kan nggak akan terbaca di komputer, ya. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui kode heksadesimal, teman-teman nggak usah hafalin, cukup browsing di internet, ya, dengan keyword kode heksadesimal warna. Ya. Nah, nanti teman-teman di sini akan disuguhkan banyak sekali kode-kode warna, ya, baik dalam heksadesimal atau dalam RGB. Nanti teman-teman silahkan pilih yang dalam kode heksadesimal biar lebih mudah, ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau mengganti, misalkan saya ingin Alice Blue, ya, ya teman-teman tinggal kasih aja misalkan BG color sama dengan, ya, di sini ada tanda pagar, ya, crash F0 F8 FF, ya. Teman-teman cukup ketikkan itu saja, nanti
di sini ya, berarti misalkan seperti ini, teman-teman cukup ketikkan tanda pagar seperti ini, FF atau apa ya, nanti teman-teman bisa ketikkan sesuai dengan yang teman-teman inginkan, yang teman-teman lihat di dalam tabel kode heksadesimal teman-teman ya, ini di sini. Nah, begitu. Kemudian teks juga sama, teman-teman bisa mengubah warnanya ya. Mungkin teman-teman sedikit bertanya, Pak, bedanya text color dengan font color itu apa ya? Kalau text color itu masuk dalam elemen body, itu kita mengubah default warna teks ya. Jadi warna teks yang defaultnya hitam kita ubah semua jadi merah. Jadi itu tanpa pengecualian ya. Kemudian kalau font color ya, font color atau font, tag font, nanti di size, color, face dan segala macamnya, itu teman-teman bisa pilih. Saya misalkan khusus untuk kalimat atau kata fakultas psikologi ini saya ingin khusus warnanya ungu ya, sesuai dengan warna fakultas di tempat kita ya, di Unaki ya, fakultas psikologi. Bisa ya, teman-teman tinggal fakultas psikologi ya, ini diapit dengan tag font ya, diberi misalkan warna ungu misalkan, itu bisa ya. Nah, kemudian setelah itu ini tadi sudah untuk pemformatan properti halaman web ya. Kemudian ada yang namanya pemformatan karakter, itu ada beberapa jenis ya. Misalkan yang pertama ini heading ya. Heading itu dimulai dari H1 ya, yang paling gede, nanti H6 paling kecil ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan heading itu bahasa Indonesia pengaturan judul dan subjudul ya, fungsinya ya. Nah, nanti teman-teman akan secara otomatis diatur ukuran dan tampilan fontnya ya dengan heading ini ya, namanya juga dia pengaturan judul dan subjudul ya. Jadi kita menggunakan H1 itu otomatis ukurannya ya segitu, menggunakan H2 nanti lebih kecil dan seterusnya. Nah, bisa kita tambahkan perataan rata tengah misalkan, supaya tulisannya kelihatan di tengah ya, letaknya di tengah gitu. Nah, kemudian ada tab namanya horizontal rule atau HR. Nah, khusus untuk tab HR, BR ya, BR itu break ya, atau ganti baris ya teman-teman. Itu tidak memerlukan tab penutup, artinya dibuka, nggak perlu ditutup ya, tenang aja, nggak akan ada yang marah nanti kalau nggak ditutup ya, karena tag HR ini tidak perlu tab penutup ya. Nanti kalau teman-teman HR misalkan, HR itu secara default horizontal rule itu membentang dari kiri ke kanan ya 100%. Nanti teman-teman mungkin sedikit bertanya, bisa nggak Pak saya HR-nya itu separuh letaknya di tengah? Bisa, nanti teman-teman bisa tambahkan perataannya tengah, width-nya 50%, itu bisa ya. Seperti misalkan ini ada di contoh ini ya. Nah, DR untuk ganti baris ya, kemudian font seperti yang tadi saya jelaskan, kita ingin mengcustom tulisan fakultas psikologi ya, dengan misalkan ukuran tulisannya 50 ya, dicetak tebal, underline dan italic misalkan, bold, underline, italic. Kalau ini tetap semuanya perlu tab penutup ya. Nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman silakan untuk tugas ya, untuk tugas tolong diperhatikan. Tugas tidak akan saya jelaskan di classroom, di assessment. Nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Teman-teman silakan persiapkan satu project mini website ya. Temanya mengangkat materi, salah satu materi perkuliahan ya. Misalkan
psikologi perkembangan atau apa, saya kurang tahu ya karena saya bukan orang psikologi ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri kira-kira materi dari Bapak atau Ibu dosen yang mana ya, atau materi mata kuliah apa yang ingin diangkat ya. Tolong diperhatikan karena ini tugasnya berkelanjutan sampai dengan nanti tes tengah semester, artinya panjang waktunya ya, otomatis tugas ini nanti akan apa ya, istilahnya akan menjadi akumulasi ya dari pertemuan ke pertemuan berikutnya. Artinya butuh materi yang agak banyak ya untuk mengisi konten yang ada di website tersebut. Jadi silakan tentukan satu mata kuliah yang ingin diangkat ya, misalkan psikologi anak atau apa. Nah, nanti teman-teman mulai persiapkan halaman-halamannya ya. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan, yang terpenting adalah halaman home ya, kemudian halaman profil ya, kemudian nanti teman-teman misalkan nih siapkan 3 halaman isi ya. Halaman isi itu apa Pak? Ya misalkan kita membahas tentang apa ya, saya juga kurang paham di psikologi. Misalkan anak berkebutuhan khusus ABK misalkan ya. ABK itu nanti ada jenisnya, misalkan ABK jenis 1 ya, jenis 1 ya, apa misalkan jenis 1 ya. Nanti ada ABK jenis 2 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya, misalkan ABK jenis 3. Nah, nanti teman-teman silahkan persiapkan ya, total ada 5 halaman ya, total ada 5 halaman ya, yang harus dipersiapkan, Nanti teman-teman dalam mempersiapkan 5 halaman tersebut, teman-teman sudah men-setting ya, harus sudah setting header ya, header dan footernya misalkan, dan footernya ya. Header nanti Universitas AKI ya, kemudian Jalan Imam Bonjol dan seterusnya, telepon Unaki berapa, kemudian nanti kasih misalkan garis membentang horizontal rule, kemudian di sini atau mungkin di atasnya Universitas AKI, Fakultas Psikologi, Jalan Imam Bonjol dan seterusnya, telepon, kalau ada email ya email ya, kemudian horizontal rule. Terus di sini misalkan kita membahas tentang psikologi anak atau anak berkebutuhan khusus ya, yang globalnya. Nanti silakan dibagi-bagi ke dalam beberapa halaman sub babnya, misalkan ABK itu kan ada, ABK itu babnya ya, nanti subbabnya ada ya kan, ada 5 ya, silakan buat 5. Berarti kalau yang 5 nanti buat halamannya 7. Tapi kalau yang buat subbabnya misalkan cuma 3 ya, nanti buat halamannya 3+2 ya, karena ini home dan profil juga dihitung. Begitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, teman-teman bisa WA saya atau WA di grup ya, di grup kuliah kita ya. Kalau bisa di grup kuliah ya, supaya saya tidak melakukan atau tidak menjawab ya yang pertanyaan yang mengulang dari teman-teman. Jadi nanti kalau di grup kan semua bisa baca ya. Begitu. Demikian video saya untuk pengaturan ya, untuk pengaturan properti halaman web dan pengaturan atau pemformatan karakter. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya untuk tema atau untuk pokok bahasan listing atau penomoran. Begitu teman-teman, sekian. Terima kasih, sampai ketemu lagi.